Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarno dari CGP Angkatan 5. Berikut ini saya akan menyampaikan koneksi, materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Simak yuk. Dasar pemikiran KHD. Pentingnya konsep menuntun melalui filosofis pemikiran KHD, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Guru harus mampu mengaplikasikannya pada pembelajaran agar murid berkembang sesuai kodratnya. Guru selayaknya memahami bahwa pendidikan yang merdeka, baik lahir maupun batin bagi anak, agar mampu berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai anak, maka murid mempunyai naluri yang tinggi untuk bermain. Maka guru harus mampu menyajikan permainan yang mengarah pada pendidikan anak, baik pengetahuannya maupun lainnya sesuai kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada anak dengan memahami cipta, rasa, dan karsa anak, sehingga guru mampu menyelami dan memahami kemampuan anak dalam belajar serta berkembang. Pendidikan bukan tabula rasa, sehingga guru hanya perlu menebali pengetahuan anak dan mendukung untuk berkembang sesuai kodratnya. Pendidikan budi pekerti yang mendorong anak untuk menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada slide ini tersedia 5 gambar. Yang pertama, Pak Tani yang bertugas menanam, memelihara, dan merawat padi agar nantinya memanen. Yang kedua adalah gambaran bahwa anak adalah merdeka dalam belajar, rileks dan tanpa tekanan. Gambar yang ketiga memperlihatkan bahwa kebebasan ataupun kemerdekaan untuk belajar anak dengan mengembangkan kemampuannya. Kemudian pada gambar keempat memperlihatkan bahwa kepekaan sosial atau kepedulian anak-anak untuk memberikan santunan pada orang-orang yang kurang di sekitarnya. Dan pada gambar kelima adalah kemerdekaan bagi anak untuk mengeksplorasi dirinya untuk memberikan kajian atau kultum singkat. Kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran KHD untuk pertanyaan pematik nomor 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas? Sesuai pemikiran saya, yang pertama, murid adalah seorang anak yang dititipkan oleh orang tuanya di sekolah untuk dibina, diajar, dan dibimbing sesuai kemampuan yang dimiliki guru. Murid wajib menerima, menyimak, dan memahami materi pelajaran yang diberikan guru. Murid berkewajiban belajar dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan sekolah. Murid berhak mendapatkan perlakuan yang layak dan nilai dari gurunya. Sedangkan pembelajaran di kelas sebagai wadah transformasi pengetahuan dari guru ke murid melalui kelas, baik secara daring maupun luring, dengan tujuan merubah murid dari yang tidak bisa menjadi bisa, serta mendapatkan nilai sesuai kemampuannya. Bila belum mencapai batas minimal ketercapaian, maka pembelajaran bisa diulangi kembali. Kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran KHD untuk pertanyaan pematik nomor 2, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, setelah mempelajari modul 1.1, saya baru memahami bahwa seorang guru berkewajiban menuntun muridnya ke jalan selamat dan bahagia. Menuntun sebenarnya sudah saya lakukan, tetapi belum sepenuhnya.
Menonton dengan filosofis pemikiran KHD yang memberikan ilustrasi guru sebagai role model, motivator, dan supporter bagi muridnya. Pendidikan akan berhasil bila murid maupun guru sama-sama merdeka dalam belajar, merasa tidak saling menekan, tetapi saling asah, asih, dan asuh. Guru fasilitator bagi siswa untuk menemukan jati dirinya. Yang ketiga, murid bukanlah manusia yang terlahir tanpa apa-apa, tetapi sudah memiliki kemampuan dari kodratnya, hanya masih samar-samar, sehingga guru bertugas menebalinya menuju pribadi yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keempat, pendidikan budi pekerti sangatlah penting agar memberikan keselamatan bagi murid nantinya di masa depan. Dalam bahasa Jawa, dadio wong sing pinter tapi ora keminter. Kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran KHD untuk pertanyaan pematik nomor 3, yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Jawaban saya ada 4. Yang pertama, saya akan menggalakkan pojok baca sebagai wadah murid berliterasi, memperkaya pengetahuan bacanya. Yang kedua, saya akan menjadi guru sesuai dengan filosofis KHD. Yang ketiga, saya akan menggali informasi dan sesering mungkin berdiskusi dengan murid untuk mengetahui karakter murid sehingga mampu memberikan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Yang keempat, apel, upacara, dan kegiatan keagamaan di awal pembelajaran akan mendidik budi pekerti murid sesuai profil pelajar Pancasila akan selalu kami galakkan. Pada slide ke-9 ini saya mensuguhkan ada 4 gambar. Gambar yang pertama memperlihatkan bahwa saya memberikan contoh kepada murid-murid saya dan murid-murid saya melakukan apa yang saya lakukan dengan ceria karena di situ disuguhkan dalam bentuk permainan. Pada gambar kedua memperlihatkan bahwa kita harus memiliki cita-cita untuk siap go internasional. Pada gambar ketiga memperlihatkan karakter siswa yang selalu taat kepada gurunya dengan bersalaman ketika bertemu. Pada gambar keempat bahwa di situ terdapat serah terima jabatan kepengurusan. Ini yang memberikan tanggung jawab kepada anak untuk selalu siap bila mana menjadi subjek bukan hanya menjadi objek. Sebagai closing statement kali ini, maka saya ada 3 keinginan. Yang pertama, saya ingin jadi guru terbaik bagi murid saya. Yang kedua, saya ingin jadi pribadi luhur yang mampu diteladani murid saya. Yang ketiga, saya ingin jadi kawan bagi murid saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.